Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sedulur Siskudes. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi panduan cara input SPP kegiatan pada aplikasi Siskudes. SPP atau surat permintaan pencairan yaitu dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pencairan anggaran di desa kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah kabupaten atau kota. SPP dibedakan menjadi beberapa jenis seperti SPP Panjar, SPP Definitif, dan SPP Pembiayaan. Yang pertama kita ulas adalah SPP Panjar. SPP Panjar merupakan SPP yang digunakan untuk mengajukan permintaan pencairan anggaran sebelum ada bukti pengeluaran. SPP Panjar Kegiatan harus disertai dengan SPJ Panjar Kegiatan berupa rincian belanja dan bukti pengeluaran. Berikut adalah cara input SPP Panjar Kegiatan. Setelah kita masuk ke aplikasi Siskudes, kemudian kita masuk ke user ID, password, dan tahun anggaran. Di sini kita inputkan user ID sesuai dengan ID-nya masing-masing. Kemudian password. Cek tahun anggarannya apakah sudah sesuai. Kemudian klik OK. Pilih menu data entry. Kemudian penata usahaan. Pilih SPP kegiatan. Kemudian menu Panjar kegiatan. Klik tambah. Nah, di sini nomor SPP muncul secara otomatis. Jadi kita langsung ke menu tanggal. Sebagai contoh kita inputkan tanggal 5 Desember. Pilih. Kemudian uraian. Sebagai contoh untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor desa. Diinputkan penerima panjarnya. Contohnya CV Kaliwungu. Kemudian klik simpan. Kita sudah berhasil membuat SPP pengadaan sarana dan prasarana kantor desa. Kemudian kita akan membuat rincian SPP-nya. Kita cari pengadaan sarana dan prasarana kantor, klik 2 kali, kemudian tambah. Ini ada kode titik-titik, dipilih. Nah, kita cari lagi penyediaan sarana pemerintahan. Ini klik. Nah, kemudian pilih untuk subkegiatannya pengadaan sound system. Untuk rekeningnya belanja modal peralatan elektronik dan alat studio. Coba klik. Kemudian masukkan nominalnya. Sebagai contoh, masukkan input nominal 11 juta. Simpan. Nah, sedulur Siskudes, untuk tahap ini kita sudah bisa membuat SPP Panjar untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa. SPP Panjar kita buat dalam menu Siskudes, hanya kita isi sampai rekening yang akan kita belanjakan. Pada SPP ini, rincian belanja dan bukti pengeluaran tidak langsung kita isikan. Berbeda halnya saat kita membuat SPP definitif. SPP Panjar harus dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pembuatan SPP dan selanjutnya harus kita SPJ-kan. Baik sedulur Siskudes, setelah kita berhasil membuat SPP Panjar kegiatan, kemudian saya akan mencoba membuat SPP definitif. Di mana SPP definitif ini merupakan salah satu jenis SPP yang digunakan untuk mengajukan permintaan pencairan anggaran setelah ada bukti pengeluaran. SPP definitif harus disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Berikut adalah cara input pembuatan SPP definitif. Pada menu data entry, pilih penata usahaan, kemudian SPP kegiatan. Pilih untuk SPP definitif, kemudian klik tambah.
Nah, untuk nomor secara otomatis sudah muncul, kita inputkan tanggal SPP. Sebagai contoh, kita pilih di tanggal 5 Desember. Kemudian masukkan uraian pembayaran tunjangan kedudukan anggota BPD. Simpan. Nah, setelah berhasil membuat SPP definitif, selanjutnya membuat rincian SPP. Kita cari untuk pembayaran tunjangan di double klik. Kemudian menu tambah. Kemudian cari di rincian penyediaan tunjangan BPD. Double klik, masuk ke menu submenu kegiatan tunjangan BPD. Kemudian rekeningnya tunjangan kedudukan BPD. Pilih. Simpan. Untuk SPP definitif berbeda dengan SPP panjang. SPP definitif setelah kita membuat rincian SPP, maka tahap selanjutnya adalah membuat bukti pengeluaran. Langkahnya, tunjangan kedudukan BPD diklik, kemudian tambah. Ini nomor bukti sudah otomatis, tanggal bukti diinput. Sebagai contoh, tanggal 5 Desember. Untuk pengisian tanggal bukti ini tidak boleh melebihi tanggal SPP. Kemudian input uraian pembayaran tunjangan kedudukan anggota BPD bulan Desember 2023. Nilai nominal sebagai contoh 13.600.000. Kemudian penerimanya salah satu anggota BPD. Misalkan kita pilih ketuanya. Kita isikan alamat. Kemudian simpan. Kita sudah berhasil membuat bukti pengeluaran SPP definitif. Karena tunjangan kedudukan anggota BPD tidak dikenakan PPh 21, maka di menu potongan tidak kita inputkan. Nah, yang perlu diperhatikan untuk SPP definitif dibuat berdasarkan bidang, kegiatan, rekening, dan besaran anggaran yang telah disahkan dalam APBDes. SPP definitif tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima oleh desa. Kemudian SPP definitif harus diisikan rincian belanja atau bukti belanja sesuai dengan kwitansi dalam aplikasi Siskudes. Baik sedulur Siskudes, kita sudah berhasil membuat SPP panjang dan SPP definitif. Selanjutnya saya akan memberikan contoh membuat SPP pembiayaan, di mana SPP pembiayaan merupakan salah satu jenis SPP yang digunakan untuk mengajukan permintaan pencairan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal, pencairan dana cadangan, dan sebagainya. SPP pembiayaan kegiatan harus disertai dengan dokumen pendukung seperti proposal, surat perjanjian, surat permohonan, dan surat persetujuan berita acara serah terima, serta kwitansi penerimaan. Berikut adalah cara input pembuatan SPP pembiayaan. Pada menu data entry, kita klik pilih menu penatausahaan, kemudian SPP kegiatan. Kemudian pilih SPP pembiayaan, klik menu tambah, tombol tambah. Nah, ini nomor sudah otomatis, tinggal memasukkan tanggal SPP-nya. Sebagai contoh, tanggal 5 Desember. Pilih, masukkan uraiannya. Sebagai contoh, untuk penyertaan modal Bumdesma Moro Berkah. Klik simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat SPP. Kemudian untuk rincian SPP-nya, klik penyertaan modal, kemudian tambah, pilih rinciannya, double klik penyertaan modal, kemudian simpan. Setelah berhasil, kita masuk ke bukti pengeluaran. Double klik untuk penyertaan modal, kemudian menu tambah,
nomor otomatis, kemudian tanggal bukti diisi. Sebagai contoh, tanggal 5 Desember, pilih. Kita masukkan uraiannya, penyertaan modal BUMDesma bersama Moro Berkah. Masukkan nilai nominalnya, contohnya 10 juta. Kemudian penerimanya Direktur BUMDesma. Alamat, kemudian simpan. Nah, demikian tutorial input SPP kegiatan pada aplikasi Siskudes. Kita sudah bisa menginput SPP Panjar, SPP definitif, dan SPP pembiayaan. Semoga bermanfaat. Salam sedulur Siskudes, semangat!